Komite SMP 4 Komodo yang diwakili oleh Wakil Ketua Komite, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 4 Komodo, yang kami hormati para orang tua siswa-siswi yang sempat hadir pada siang hari ini. Singkatnya, kita semua yang ada dalam ruangan ini. Pada hari ini, Bapak Ibu semua diundang oleh sekolah untuk secara bersama membahas tentang kegiatan KBM di tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Jadi kita semua pada saat ini membahas secara bersama yang kaitannya dengan kegiatan belajar di masa pandemi tahun ajaran 2021-2022. Kami persilakan kepada Bapak Pimpinan memberikan sambutan pada Bapak. Memang pertemuan ini tidak terlalu tidak terlalu berpanjang sebenarnya. Kita ini butuh sepakat bersama. Kita hadir di sini, kita duduk bersama bagaimana rencana KBM 2021-2022 tahun ajaran baru ini seperti apa yang kita inginkan dihadirkan situasi, sehingga itu yang perlu kita duduk bersama. Jadi sementara kami juga di sekolah karena sudah terbiasa dengan KBM normal sebelumnya, dengan kondisi seperti ini bingung kita, terutama nanti pada akhirnya anak-anak ini kita menentukan lulus atau tidak. Kita bingung, artinya kan di dalam proses itu kita mengalami persoalan terputus. Ini juga menjadi hambatan. Tetapi untuk yang kelas 3 ya, ini sudah tahun yang kedua ini. Dengan situasi COVID begini ya, tidak membuat anak itu tadi akan terhambat dia punya keinginan untuk belajar itu tidak. Hanya memang di situ kalau anak itu tidak hadir sama sekali di sekolah itu, kemudian mengerjakan tugas dan lain sebagainya, ini jadi persoalan buat kami di sekolah. Jadi jangan dianggap bahwa dengan situasi COVID ini anak-anak itu otomatis tidak. Ada dia punya proses di sekolah, sehingga nilai yang dia akan peroleh itu nanti atau yang ada di ijazah itu tidak semata-mata dia turun bulat-bulat, tidak. Ada prosesnya. Misalnya kan pemberian tugas. Jadi anak-anak itu dia harus mengerjakan itu. Bukan soal berapa dia punya nilai, bukan. Tetapi bagaimana keikutsertaan anak itu di dalam mengikuti proses itu, sehingga teman-teman guru juga dia memberikan nilai itu kan tidak susah. Tetapi yang jadi soal itu adalah bahwa kalau anak itu tidak hadir sama sekali, beban buat kami. Saya pikir seperti itu. Sehingga himbauannya bahwa kita selaku orang tua, kami orang tua di sekolah, kemudian bapak ibu orang tua di rumah, diarahkan anak-anak ini jadi ke sekolah. Karena di sekolah ini yang kita buat selama ini sudah beberapa kali kita coba. Seperti buku yang harus digunakan untuk kegiatan belajar. Bapak Ibu, inti kita hadir di sini adalah itu tadi, bahwa kita duduk bersama untuk kegiatan proses belajar dan mengajar yang sebentar lagi kita akan terima siswa baru ini. Karena ini juga salah satu permintaan dari dinas, apakah sekolah itu dia sudah siap atau tidak tahun ajaran baru melaksanakan KBM. Tetapi KBM yang dia maksudkan di situ tahun ajaran 2021-2022 ini adalah
ini terbatas maksudnya di sini adalah tidak sekaligus anak itu masuk sekolah, tidak. Seperti pengaturan kita sebelumnya, jadi kan kita kebetulan di sini 6 kelas, jadi 2 hari, jadi kelas Senin Selasa kelas 3, kemudian Rabu Kamis kelas 2, Jumat Sabtu kelas 1. Terbatas itu atau tidak, itu menjadi rujukan kita nanti. Sehingga nanti hasil pertemuan ini kami akan laporkan ke Dinas bahwa SMP Negeri 4 dia akan siap untuk tahun ajaran baru melaksanakan KBM terbatas itu sesuai dengan apa yang diminta dari dinas tadi. Kalau misalnya tidak siap, ya tetap kita akan laporkan ke atas supaya di atas ada data, sekolah-sekolah ini yang sudah siap, ini yang belum. Bapak semuanya, selama ini saya tetap bertanya, bagaimana anak-anak ini seperti itu. Contohnya saya punya anak sendiri, jadi kelas 1. Dia hanya datang ke sekolah itu hanya Jumat dengan Sabtu. Itu sepanjang minggu itu saya tetap reaksi pada dia. Kenapa seperti itu? Tetapi setelah saya pergi ke ISDN Debur juga aturannya seperti itu, baru saya mengerti. Hingga di dalam saat ini apapun yang ditanya oleh pimpinan Bapak pada saat ini atau oleh kepala sekolah, kalau saya bersedia. Saya bersedia. Apapun dan bagaimanapun keadaan di sekolah ini, saya punya anak, saya tetap terima. Itu memang risiko. Terima kasih. Jadi yang perlu saya sampaikan, karena dari kemarin-kemarin kan sudah tahu bahwa COVID-19 ini terlalu berbahaya sih soal ancamannya. Tapi paling tidak, memang kemarin kami tidak pernah ikut rapat. Itu barusan hari ini saya ikut rapat kaitan dengan kegiatan tatap muka KBM. Hanya satu pertanyaan saya begini, apakah ada ganjaran dari dinas ataupun pemerintah yang terkait kaitan kalau memang kita tatap muka soal dengan KBM? Kalau memang itu ancaman serius, ya itu perlu kita pikirkan. Tapi kalau memang tidak ancaman serius bagi saya, apapun terjadi, kita harus lakukan tatap muka itu. Karena kalau memang tidak ada ancaman dari pemerintah ataupun dinas yang terkait kaitan dengan KBM karena tatap muka, saya kira apa salahnya kita buat saja. Ya. Tapi kalau memang ancamannya soal pendidikan itu, ya saya kira itu yang perlu kita bahas secara serius. Karena yang saya takuti anak-anak, rugi anak bangsa ini. Selama COVID ini terjadi, karena ada beberapa kali kami menerapkan metode belajarnya, ada dari rumah ke rumah. Kemudian ada tatap muka terbatas seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bagi kelas hari ini Senin Selasa kelas berapa. Jadi artinya kan tidak kerumun di sana. Nah, mengapa itu dibuat semua? Karena kita berpikir soal risiko itu tadi. Ketika nanti kan kita melakukan katakanlah KBM ini, kita langgar apa yang disampaikan oleh dari atas, artinya kan kita buat sendiri di sini, tidak melalui tidak mengikuti istilahnya kan tidak mengikuti aturan. Yang jelas ada sanksinya, misalnya kan ada yang kena, tetap itu akan berdampak hukum karena kita dengan tahu dan mau. Nah, yang kita buat selama ini karena kan kita buat berdasarkan edaran. Maksud saya tadi gini, biar kita serempak, misal kelas 1 sampai kelas 3 serempak. Tapi sebelumnya kita cek suhu.
Iya. Kalau sudah di atas 36, sekian itu suruh kembali aja. Itu maksudnya deh. Jadi yang ikut kegiatan KBM saja yang betul-betul normal daripada hasil cek suhu. Sehingga protokol kesehatan itu perlu juga kaitan cuci tangan atau segala macam dan pengobatannya dan cek suhu itu yang paling penting di sekolah. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Memang tatap muka ini ada syaratnya. Jadi kami sudah beberapa kali mengajukan dan terakhir ini syaratnya adalah protokol kesehatan itu harus dilakukan. Dan kami memang sudah siap, Pak Fidel sudah lama membelanjakan bos itu untuk alat-alat seperti tadi yang Pak Guru bilang, ada cek suhu, sudah ada, kemudian cuci tangan sudah siap, ember air, kemudian ada sanitizer, kita sekolah sudah siap semua. Jadi sehingga sebenarnya dulu itu sudah pernah dilakukan tatap muka yang ini, tapi karena berhubung zonanya kita merah lagi, kembali lagi dari rumah lagi. Nah sekarang tahun ajaran baru ini sudah ada keputusan dari atas mau diadakan lagi shift itu, tapi syaratnya tadi sudah kita penuhi, tapi masih harus tetap shift itu Pak, tidak bisa sekaligus lagi. Yang terbatas itu maksudnya. Sepakat tadi dia cerita ya ajaran baru itu sekolah tatap muka tapi giliran. Saya tidak bisa tanggung jawab anak-anak yang lain, tapi intinya saya siap itu, karena saya kira ini ratusan murid Pak. Kalau untuk mengatasnama itu kemungkinan saya kurang ini. Oleh karena itu saya serahkan kepada sekolah. Situasi pandemi COVID-19 itu secara mendunia, bukan saja di Indonesia, apalagi di Manggarai Barat itu sendiri. Ini adalah pandemi, ini adalah virus wabah mendunia, dan kemudian sudah ada anjuran-anjuran, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri dan kemudian harus diikuti oleh jajarannya ke bawah. Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah, saya rasa sudah sangat bijak sekali. Kemudian yang dikeluarkan oleh dinas terkait, apakah itu kebijakan persif ataukah entah bagaimana nantinya, itu sudah sangat bijak sekali. Jadi saya rasa di SMP 4 ini sudah sangat bijak sekali, kemudian sudah bagus sekali apa yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait, kemudian dijalankan oleh sekolah itu sendiri. Kalau seperti itu kondisinya bahwa kita sepakat untuk tahun ajaran baru kita melaksanakan KBM terbatas. Tapi ini kita masih rencana, belum tahu pada saat itu nanti situasinya seperti apa. Sekali lagi bahwa ini konsep kita untuk tahun ajaran baru kita laksanakan KBM terbatas atau berjenjang atau shift tadi. Berdasarkan hasil rapat pihak sekolah, pengurus komite dan perwakilan orang tua siswa pada tanggal 20 Juni 2021 di SMP 4 Komodo, perihal persiapan pembelajaran tatap muka terbatas masa COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak Ibu, pengurus komite dan orang tua atau wali siswa tentang hasil keputusan rapat sebagai berikut. Pihak sekolah, pengurus komite dan perwakilan orang tua atau wali siswa menyetujui: 1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dengan syarat memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, protokol kesehatan itu yang pertama itu adalah guru dan siswa menggunakan masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, mengecek suhu sebelum mengikuti kegiatan belajar, dan sudah disampaikan oleh Pak Guru.
Kemudian yang keempat, pihak sekolah memperhatikan jarak interaksi guru dan siswa, siswa dengan siswa di lingkungan sekolah. Nah, itu bagian satu. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Senin sampai dengan Selasa kelas 9, Rabu Kamis kelas 8, dan Jumat Sabtu kelas 7. Kemudian yang ketiga, apabila keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, maka pihak sekolah dapat melakukan kebijakan lain tentang skema pembelajaran berikutnya tanpa melalui rapat bersama orang tua murid. Tiga sekolah juga salah. Tiga sekolah itu salah. Salahnya kalau kita sekolah, ya kalau terang saja tentu Bapak Ibu semua sudah paham. Ya corona ini luar biasa aksinya. Kalau satu anak kena di sini, saya punya anak kena di sini, bawa ke rumah, kena lagi saya di sana, kena semua keluarga, satu kampung semuanya. Inilah risiko yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka sekaligus mengatakan bahwa stop. Tetapi itu pun dilemanya pada orang tua selalu berpikir begini selama ini. Mengutai bang sekolah, permisi ya, mengutai bang sekolah lagi. Itu, saya rasa ini sudah paham. Akhirnya mereka punya inisiatif pribadi. Kalaupun di daerah kalaupun pemerintah pusat larang, tetapi mereka punya inisiatif dari daerah pandai sekolah tatap muka. Biar hanya satu kelas itu 2 hari. Ini yang saya katakan bahwa saya berlimpah terima kasih kepada kepala sekolah di sini dan guru yang ada di sini. Itu luar biasa. Yang kedua, kepada Bapak Ibu semua saya menyampaikan ucapan terima kasih. Bahwa sampai ini memang ya tidak pernah saya dengar datang ke sekolah ini datang demo. Sampai hari ini juga sudah ada kesepakatan bahwa belajar